Nah dari rutinitas ini aku udah OVT parah. Fix nih kita pisah. OVT itu Masih apa? OVT itu? Overthinking. Overthinking. Fix nih gue pisah sama dia. Kelihatan banget. Istilah-istilah Gen Z ya. Soalnya baby boomer ya. Nanti dikasih tambahan Bukan stiker Gen deh, X Oke. gua. OVT sama Gen dengan- X. Gen X. Kenapa laki-laki itu suka banget ngomong ayo pulang gitu. Ya takut dimarahin bapaknya pacar. Iyalah. Lebih ke kamu udah gak sayang aku lagi ya gitu loh. Ya enggak gitu. Enggak gitu dong. OVT. 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 Linggo unlock, new linggo unlock. Tidak boleh menjalin hubungan dengan yang beda agama. Beda agama. Beda agama. Apa? Ada cobaan, dicobain. Coy. Yo, talk, chill, tetap bikin thrill. Masuk pelan tapi deep and real. Hey, cool, tapi ngangenin sekali denger balik lagi. Cerita santai, jadi candu. Podcast naik kelas, kita mulai dulu. Ngobrol bebas, real talk, we speak. Ini asli gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sekelas. Kembali lagi di podcast Naik Kelas, ke podcastnya mereka yang terus berkarya dan tetap otentik. Bersama saya Soleh Solihun. Dan saya Bas Boy. Iya, kali ini bersama Id Gita. Sudah hadir. Yang nama panjangnya tuh beneran panjang. Emang beneran panjang. Brigita apa lagi sih? Sriulina Beru Meliala. Pelan-pelan. Brigita, Sriulina Sriulina, Beru Meliala. Marganya apa? Meliala. Oh, Meliala tuh sembiring. Oh, Meliala tuh sendiri. Iya. Meliala itu sembiring. Iya. Kenapa Meliala itu sembiring? Kan sembiring itu ada sembiring Depari. Nah aku Meliala. Tapi itu kayak minoritas banget lah. Niche gitu, niche ya. Niche banget. Niche ya. Sembiring tuh banyak. Banyak. Tapi lu gak memakai nama sembiring. Karena dari Meliala itu daerah. Apa? Meliala tuh suku. Suku Meliala. Tapi Kok suku ya? Aduh aku takut salah nih. Sab kan dia sembiring, kayak sub gitu. iya, sembiring itu nama keluarga. Tapi lu Bukan, sembiring itu kan marga. Iya marga kan marga keluarga kan. Iya marga kayak yang marga-marga Batak lain. Nah salah satu cabangnya lagi kan marga Batak tuh banyak cabangnya. Oke. Nah aku Meliala itu. Sembiring Meliala. Tapi kalau ditanya lu marga Sembiring Meliala. Oh sembiring Meliala. Tapi kok ada orang yang sembiring doang? Itu keputusan masing-masing. Oke. Keputusan bapak ibunya. Iya, Jadi kalau kita ketemu orang bernama sembiring bisa ditanya sembiringnya mana? Iya gitu. sembiring apa bisa jadi. Oh kan kalau kayak Raja Guguk aja gitu. Iya. Apa Raja Guguk ada? Raja Guguk. Apa? Kayaknya Raja Guguk tuh cabang terakhirnya deh. Oh. Setahu aku ya. Oh kan kayak ada marga lain kayak Ginting. Itu kan kayaknya nggak pernah ada. Ini baru pertama kali ya lu denger gitu kan ada. Kalau yang pernah tahu tuh adanya apa ya? Malah kayak biasanya misalnya marga Ritonga sama Siregar dibilangnya saudara karena dulunya Siregar sama Ritonga tuh abang ade. Iya kayak gitu-gitu. Taunya kayak gitu tuh. Tapi kalau yang sampai subnya ada subnya dong, subnya dong itu Bener, dong. Ilmu baru kita. Iya. Jadi tahu ternyata ada sembiring Meliala. Meliala. Batak Tulen ya. Karo. Karo. Karo kan tidak mengaku Batak. Biasanya begitu Kang. Ini sebenarnya. Kata Tanta Ginting, gue pernah wawancara. Menurut Tanta Ginting, katanya Karo bukan Batak. Tapi di sana berdebat juga tuh orang-orang. Iya. Kalau menurut aku cinta perdamaian. Oke. Jadi kau mau aku kemana aku ikutlah. Tapi kalau disebut apa aku Karo. Bukan Batak. Hah? Bukan Batak. Karo, kan? Iya. Karo. Takut sumpah ngomongin kayak gitu tuh. Gue pernah wawancara Tanta Ginting di kolom komentar pada berantem tuh. Benar karena ada yang menganggap apa Tanta Ginting benar bahwa Karo itu bukan Batak, ada yang merasa sama dia aja. salah, dia Iya, sama aja. itu dia. gitu. Kalau lu tipe yang Ngikut aja. Kemana pun ayo. Nah kalau gue malah ngelihatnya kalau ibaratnya Jawa, Batak tuh Jawa, Karo tuh Sunda. Nah ini bisa bikin berantem lagi nih ya kayak gini. Hati-hati ya. lu bukan Hati-hati orang- sih lu bukan Mas orang- Boy. Iya. Nanti diramein kayak resbo. orang Batak aja takut Iya. lu bukan Batak. Itu dia. Ya tapi kalau itu kan tadi marga nih. Kalau gua sekarang lu sebagai co-host baru gua pengen menguji kemampuan lu dalam Gimana? nama-nama yang ada di depan ini. Oh Coba. pasti dong. Ini Coba gue pengen tahu lu kan ini baru nih sini. pertama nih favorit gue dulu. Apa? Favorit gue dulu ini ada Class Mild Blue Tea Duo. Bah ini favorit gue ini rasa teh biru. Lu nggak pernah tahu kan pada teh biru kayak gimana? Makanya cobain. Kalau teh biasa udah ada di mana-mana. Teh hijau kan ada. Teh hijau udah ada. Ini teh biru. Ini teh biru, blue tea, cuman ada di Class Mild.
Iya, iya. Nah, ini memang otentik dan genuine. Cuman otentik dan genuine itu tidak seragam, Kang. Kita tahu masing-masing orang punya ekspresi dirinya masing-masing dong. Iya. Seleranya beda-beda dong. Iya. Yang seger-seger ada blue tea. Kalau pengen yang lebih kental-kental, yang lebih pekat-pekat ada latte duo, ini rasa kopi. Oh. Iya kan? Iya, iya, iya. Iya. Terus dilanjut sama purple duo, ini rasa ungu. Iya, rasa ungu. Clickers. Pernahkah kau Merasa jeng, jeng, jeng. Jeng jeng. Terus yang terakhir itu ada kelas mild elite. Dia yang paling halus. Ah. Cocok buat elite global. Weh. Di tengah kurs rupiah adalah ini Iya, cocok nih buat konspirasi elite global ya. Cocok ini. Bumi datar juga cocok ngerokok ini. Illuminati, ya. Illuminati dan kawan-kawan. Saat ini di meja nih ada 4 ini aja dia kan. Iya, iya. Ada yang elite, yang halus, purple duo, yang ungu, yang grape gitu. Terus ada blue tea, teh berry ya, teh biru sama Kalau ini latte yang rasa kopi. original ya, yang klasik ya. Ini yang biasa nih, Iya, yang ini OG. OG sebelum yang lain datang ini yang paling pertama. Ya. Bener. Oke, ternyata oke nih. Not bad Kang ya, boleh ya. Boleh. Nanti pokoknya setiap episode bakal gua tes. Siap. Bagaimana kemampuan lu mengingat? Karena Gua kan sebelum semua syuting belajar dulu nanti pokoknya. Betul. Karena itu tugas lu di sana. Oke. Menjadi ini ya tanggung jawab gue itu ya. Iya, iya. Untuk produk-produk. Kalau kita kemarin kan Apa lu tuh? tampil di Idol terus kayak aku senang banget pertama kali tampil di TV. Iya. Emang beneran? Masa Sebenarnya nggak pertama kali. Pernah waktu itu masuk Rumpi. Oh iya. No Pernah. secret. Iya, No Rumpi secret. No Secret. Pernah sebenarnya, tapi nyanyi itu kayaknya baru pertama kali deh. Yang fix banget. Terus Perform bawain lagu gitu sendiri ya. juga. Dari Iya. 2020 kan lu berkarir. Berkarir. Nggak pernah. Di TV. Nggak pernah di nih TV. Ya, TV nasional gitu. Iya, sampai akhirnya aku divalidasi kesuksesanku sama mamaku. Karena Oh, karena nonton di Idol. menurut mama-mama belum jadi artis, kalau belum masuk Iya, TV. berkarya ya hebat-hebat. Tapi real sukses tuh TV, kalau menurut Apa mamaku. komentar mama waktu lihat kamu di Idol? Mama bangga sekali. Hebat kamu Hebat, nak. nak. Wah. Gue rasanya apa ya? Apa arti usaha gue selama Selama ini ini, apa ya? gitu. Tapi seneng. Dia nggak tahu, streamingku mah udah jutaan. Iya, top stream female artis. Wow. Itu tidak berarti buat mama. Kayaknya dia nggak tahu deh apa arti angka itu. Apa karena top stream pakai bahasa Inggris? Bisa dia jadi, bingung, bisa Bang. jadi, bisa Kalau pernah jadi. tunjukin, Coba pakai "Mama, bahasa Karo." Mama, jutaan kali laguku didengar orang mama. Lu pernah Mereka gitu nggak? itu bukan juta itu yang mereka perhatikan. TV ya. Juta ya. Juta Ya yang udah, lain. sambil Ada lihat itu gininya. lu dikasih lihat, mama rekeningku mama. Tapi pertanyaan deh. Kenapa sih Kang Soleh kayak susah banget ngasih apa standing ovation itu? Iya kan belum ada yang buat gua bagus. Kalau yang benar-benar bagus baru gua berdiri. Kalau kayak penampilanku gitu kurang ya? Kan lu bukan peserta. Oh. Ya apa kayak gitu? Kenapa main berdiri gak pedestrian? Kamu juga bukan peserta pengen standing ovation. Dia bukan peserta mental lomba loh Kang. Iya. Tapi kan lu gak suka katanya ikut-ikut Lomba. iya pencarian bakat. Takut loh. Lebih ke bukan gak suka ya. Gak suka kesana kayak apa. Lebih ke takut. Apa yang ditakutin? Karena aku kan gak well trained gitu. Well trained tuh gimana tuh maksudnya? Kayak Musically- didikan vokal yang ajak gitu. Terus biasanya tuh kalau udah idol tuh berarti dia udah sering lomba. Oke. Bisa jadi atau Iya. dia jam terbangnya udah tinggi. Oke. Nah aku enggak. Kamu ya based on Aku kayak penyanyi kamar mandi aja. Kamar mandi, Paham. kamar tidur gitu. Tapi lu merasa suara bagus gak? Bagus. Kalau di antara kita bertiga aku bisa bilang aku bagus. iya dong. Iya, aku juga bisa bilang itu sih Kang. Dia suaranya autotune mulu. Iya. Itu aku setuju itu kalau itu. Oke, tapi pernah ada yang nyuruh gak? Gita, udah lu ikutan aja. Ikutan lomba. Enggak sih, soalnya mereka kayak tahu aku bukan tipe yang kayak gitu. Aku kalah kok lomba. Pernah tapi? Pernah. Apa? Kalah. Itu lomba lomba nyanyi. apa? Lomba nyanyi. Di les aku. Oh kamu les vokal tapi? Enggak. Aku lomba, aku les di IF. Oh ada lomba nyanyi. Ada di lomba nyanyi. Nah IF. itu aja aku kalah kak. Umur berapa? SMP. Nah, harusnya udah jadi kan, udah lumayan gede sih. kan. Cukup umur Iya, gitu. emang bukan ke arah situ aku Bawain tuh lagu nyanyinya. apa? Apa ya? Waktu itu inget gak? Aduh, lagu Heal the World apa ya?
Michael Jackson. Jackson. Ya susah lah nyanyi lagu gitu. Iya. Iya Pakai kayak koreo gitu, kagak. Makanya kalau mungkin Bener-bener ada cuma koreonya kan. heal the world segitu. Make it gitu. Juara berapa kalau inget gak? Kalah. Oh, Berarti- enggak ada juara 1, 2, 3 gitu. Nggak masuk kayaknya. Runner up juga gak dapet Nggak ya. dapet. Antar IF cabang mana ini? Apa IF 1 Indonesia? IF Depok IF-nya. doang. Oh. Ternyata itu juga gak tembus ya. Iya nggak masuk gitu ke kuping mereka. Bahkan buat ukuran kelapa 2 pun lu gak berprestasi dulu Itu ya? dia. Jadi aku kerasa aku nggak diakui gitu loh sama Depokers. IF Depok Tidak gitu. mendapat validasinya ya. Iya. Jadi apa? Tapi pengen nyanyi tuh dari umur berapa? Aku suka nyanyi dari kecil. Karena kan aku keluarga Karo ya. Jadi Marende. semua tuh bisa nyanyi gitu. Bernyanyi. Ramai. Tapi aku baru bener-bener serius itu gara-gara TikTok itu. Oh yang gara-gara cover-cover di TikTok. Iya. Motivasinya apa dulu bikin cover-cover? Viral. Oke, langsung ya gitu ya. Iya. emang ya. Tapi kan kamu awalnya ramainya Odading Mangole. Iya. Itu kan ngejar itu. Sekarang gini Kang. Aku bisa jelasin kenapa aku ngomong gitu. Gimana? Yang suara bagus banyak. Iya. Nah, Yang suaranya tinggi banyak. banyak. Yang performance-nya keren banyak. Iya. Tapi siapa yang unik? Nah, di situ saya cari celah. Makanya masuknya Odading Mang Oleh. Iya, yang gak jelas gitu lah. Karena kan gak jelas masuk. FYP. FYP benar. FYP kan. FYP, hashtag viral. Viral. Iya. Jadi Udah aku lagunya kayak gimana sih Odading Mang Oleh tuh? Bunyi. Udah ngoleh. Aduh males banget Kang, udah 10 tahun sekali. gak aku Gua nyanyiin. gua soalnya nggak tahu, gua nggak punya TikTok Buat soalnya. buat Kang Soleh nih. Bohong Nggak punya banget. TikTok. Buat Kang Beneran, Soleh nih. nggak. Buat Kang Soleh nih, please. Sebagai Mang Oleh juga pengen tahu dong. Perasaan Mang gua nggak punya. Oke. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah Odading Mang Oleh. Di dia lamun tengah dahal Odading Mang Oleh. Mana telah mojang aing. Aing balat aing goblok. Ikan hiu makan tomat goblok. Odading Mang Oleh. Rasanya anjing banget. Gitu. Itu tuh yang bikin awalnya lu mencuat ke permukaan. Itu tuh, Iya. itu tuh emang dijanjiin sama si Mang Olehnya apa siapa sih? Enggak, Jadi dia yang nyanyiin. Enggak. Mang Oleh tuh kan suka ngamuk. Iya. Di videoin. Heeh. Nah aku tuh memang kontennya dari dulu orang ngomong aku nyanyi. Konten Nah. aslinya sih Mang Oleh yang marah-marah doang. Iya, nggak ada sambil nyanyi, Nggak, nggak dia nggak ada. nyanyi. Oh, jadi lu tuh bikin lagu berdasarkan si Mang Oleh yang marah-marah. Iya, itu memang niche aku. Emang niche kamu ya. USP-nya di USP-nya situ. Pernah ketemu Mang Olehnya nggak? Enggak, Sampai sekarang nggak pernah? emang harus ya? Ya enggak kan maksudnya. Siapa tahu. Siapa tahu mau bikin viral lagi nih. Oh. Anniversary Odading Mang Oleh. Akhirnya kita lagi. ex Mang Oleh Enggak. gitu. Meet your idol, you know. Meet your idol gitu. Tapi emang itu viral si Odadingnya itu. Nah itu Viral, makanya aku Kang. ke Rumpi No Secret. Oh gara-gara Itu viral banget kamu waktu itu. si Iya, Mang pada Olehnya. masanya. Pada Kayak masanya. Orang-orang sampai hafal semua line dia marah-marah. Se-ikonik itu. Iya, saya ikan dikit. Oh, Ditambah memang- dinyanyiin lagi sama dia. Orangnya marah-marah mulu. Iya, Marah-marah mulu. Dia jualannya real. kayak apa ya, bukan gimmick kali, memang style jualan dia kayak gitu. Itu. Oh di Kerumpi itu gara-gara itu bukan gara-gara misalnya promo album atau apa? Gak ada itu mah kayak gitu aku. Makanya aku tuh emang dari awal tuh visionnya itu adalah aku pengen narik perhatian aja. Suaranya gimana ya udah gitu. Soalnya kalau aku nyanyinya bagus gitu, suara bagus, ya nggak akan diomongin itu gitu. Aku tapi setuju sama itu. Kan? Karena bagus sekarang kayaknya emang harus bagus gitu ya. Kayak orang jual makanan, kenapa makan di sini? Karena enak. Masa kalau nggak enak jualan? Iya. Butuh apa ya? Butuh jualan, metode jualan yang lain Something gitu. more gitu ya. Gitu. Berarti lu sebelum bikin karya beneran mempelajari dulu industri ya? Wah itu kayak terlalu berat ya Kang ya. Mempelajari industri Iya, itu. kayak lihat. Aku lebih, kalau menurut aku lebih aware aja. Lebih aware industri ini udah banyaknya apa. Terus banyak musisi perempuan yang kayak gimana. Terus market tuh sukanya yang kayak apa. Itu aku udah banyak tahu aja gitu. Merhatikan. Terus aku nggak amplifikasi ke diri aku sendiri juga tahu diri gitu loh. Kayak aku secara visual
tingginya cuman segini, terus kulitnya tan, nggak yang beauty standard bener-bener idol perempuan gitu di Indonesia. Kirain kulitnya 10 kayak you 10. You 10 girl, gitu. You 10 girl. Teh so mateng gitu. Jadi aku tahu diri gitu. Jadinya aku cari apa yang lebih menarik untuk bisa kayak eye stopper gitu loh. Oke, untuk pertanyaan. Ini memang udah di-observe dan di-analyze. Ini kan cukup observasi yang jauh lah ya gitu waktu mungkin kamu baru mau mulai. Emang berarti dari awal kamu udah pengen berkarir dan melakukan pekerjaan ini? Atau cuman ngelakuin musik? Karena kan biasanya masih orang hobi-hobi, seneng-seneng gitu. Aku somehow aku tahu aku akan endingnya nyanyi. Oke. Cuman caranya gimana tuh nggak tahu. Jadi saat udah tahu bisa ada TikTok, terus habis itu udah dikasih celah buat nge-produce lagu Yoi. bareng produser, itu rasanya kayak gue mau lakuin ini terus gitu berkali-kali. Gue akan lakuin ini gitu. Apa yang bikin tadi dibilang somehow tahu endingnya bakal bernyanyi? Karena aku nggak tahu lagi apa yang aku bagus lain nyanyi. That you're good at. Iya, kayak apa nih? Aku tahu gak dulu cita-cita aku apa? Aku pengen jadi pemadam kebakaran. Oke. Gak bisa kan tingginya gak cukup. Oh ada batas tinggi. Berapa Iya, sih tinggi? nanti gak bisa megang selang kalau tinggi segini. Tinggian Kita selangnya ya? berapa sih tinggi? 148. 148. Mau tahu sesuatu? Apa? Aku dari aku lahir, aku cuma nambah 100 cm. Lahirnya berapa? 48. 48. Gak banyak ya gitu ya. Iya bukan gak banyak, gak ada itu mah justru jadinya. Cuma nambah 100 cm. Aku mau jadi pemadam kebakaran. Terus pas gede, aku tau mau jadi apa? Apa? Aku mau jadi PU. Pekerjaan umum yang Bukan, Oh, pembantu umum. yang di Syuting-syuting, syuting-syuting. iya. Karena Kayak- kau tahu dari mana ada pekerjaan itu? Karena Oh, dulu aku spesifik pernah banget. kayak magang di sebuah entertainment gitu. Terus habis itu aku jadi kayak script writer gitu. Terus artnya gitu. Terus- Nah aku kayak ngeliat, aku mau jadi PU gitu. Disuruh-suruh apa mau gitu. Bukan PU, pekerjaan umum Kang. Bukan PU yang Iya itu. pembantu umum. Ya, Iya. Apa yang menarik dari Jadi PU. Seru aja dibutuhin. Idi. Jawaban. bagus Kayak- bagus ini bagus. Paham gak sih? Bagus jawaban yang mengangkat ini ya apa profesi PU lebih ini kan kadang-kadang PU kalau di sebuah project jadi kadang yang paling inilah ya yang paling capek. Iya kayak tenaga banget gitu. Iya. Ini dengan lo bilang tadi seru aja dibutuhin. Dia kayak Iya. cas, langsung berubah gitu loh. Emang Positioningnya. real. Seneng aja gitu ngelihat butuh kursi gak, butuh apa gak gitu. Atau ngipas-ngipasin gitu. Terus misalnya artnya kayak itu kurang ini nih ya. Aku kayak sesuatu apa gitu. Nah kalau Seru. jadi PU apa yang menghalangi? Tinggi juga? Enggak dong. Keburu jadi penyanyi. Oke. Tadi kuliah ngambil Korea itu ngapain? Itu aku tuh visioner. Oke. Istilah kata gitu. Waktu aku masuk kuliah, itu Korea belum se-booming sekarang. Itu 2000 kamu kuliah 2000 berapa sih? 18. 2018. Masih oke udah well known tapi Belum sekarang. semasif sekarang. Nah, aku tuh kayak punya vision aja kayaknya Korea ini bakal gede nih di Indonesia. Feeling aku aja. Terus ternyata beneran segede itu tapi akunya udah gak di situ. Udah tapi bukan pecinta K-pop atau K-drama atau K-pop. Kepo banget. K-pop banget. Siapa K-pop kamu K-drama. favoritnya? EXO, tahu gak? EXO, tahu dong. Tahu kakak tahu? Tahu dong. Kamu kak? gue taunya EXO yang Beyonce. EXO. Ya, EXO. iya lagi aduh. EXO K-pop nggak tahu Gila, kan soalnya. gila. EXO ini boy band apa girl band? Boy Boy band. kan? band. iya. Ganteng-ganteng banget Kang. Ya perasaan mereka semua ganteng jadi. Iya. Iya sih bener Kayaknya sih. itu kayak ganteng banget. Yang mana pun ya, mulai dari yang top sampai yang gak top ganteng semua itu. Apa yang istimewa dari EXO? Yang istimewa menurut aku. Iya. Karena aku gak ada ngikutin mereka dari lama. Dari debutnya mereka 2012. Jadi tuh kesana kayak ngomong anak. Tuh. Ngeliat mereka Sense of bertumbuh. belongingnya gede Kang fans K-pop ini Kang. Iya Gede loyaltinya banget. tuh. Pasti Kang Soleh pernah gak ada kayak fans dari zaman bahala gitu. Nggak tahu nggak Parah gak maintain. males ngapain lo capek nambah-nambah urusan. Tapi lucu gitu loh kayak kita fans kita dari zaman bahala gitu. Seneng tau Kang rasanya. Gue bukan tipe orang yang seperti itu. Makanya gak masuk K-pop kan soalnya. Iya, mantes Kita- gak masuk ya. Iya. Universe itu. Yang membuat EXO berbeda apa sehingga Dari lu boyband yang lain. sehingga lu mencintai mereka? Karena personalitinya, terus vokalnya juga gong Tahu dari semua. mana personality mereka kan gak akrab. Dari apa yang aku lihat di layar kaca.
itunya dijual banget Kang kalau K-pop, iya personality. Personality dan lifestyle si member-membernya. Iya, Kok lu terus tahu juga? Gue ngikutin K-pop juga Kang. kayak real life-nya gimana sama di layar di pas stage itu gimana. Itu beda banget iya. kan. Itu yang bikin kita tuh jadi penasaran. Diatur sedemikian rupa gitu loh Kang. Real life-nya apa? Real life-nya lucu. Terus lucu, abis lucu itu tuh lucu kocak atau naturally lucu? born funny gitu. Oh. Nanti karena dia ganteng aja. Orang ganteng kadang suka jadi lebih lucu Iya. tau. Tapi orang Di mata ganteng tuh cewek-cewek. kadang garing loh. Cuman karena dia ganteng cewek tetap ketawa. Itu dia. Iya, Nah, kalau lucu, ini real funny. beneran lucu Iya. kocak gitu ya, menggelitik Lucu gitu. kocak banget Kocak, koplak. gitu. Iya koplak. Begitu di kehidupan nyata kocak, di panggung keren. Serius Cool banget. Nah di Warung situlah. Persona itu yang kenapa kita tuh kayak craving terus karena kita pengen tahu banyak tentang mereka. Lagunya apa yang hits? Banyak. Yang lu paling suka apa? Kalau aku suka banget Call Me Baby ada. Gimana? Itu Gimana sampai rapnya gimana? Udahlah Kang, kenapa pengen sih? pengen tahu. Gimana rapnya? Call me baby, babe, call me baby. Call me baby, babe, call me baby. Gitu. Itu EXO tuh angkatannya lebih tua daripada BTS. Benar. Iya, kan? seniornya. Seniornya. Sama Suju? Suju lebih tua lagi. Lebih senior Suju. Oh, di atas Suju? Di atas Suju ada Tuhan. Yang Maha Esa. Soalnya Suju itu termasuk gen-gen yang awal banget juga. Oh. Ada juga di atasnya lagi ada TVXQ namanya. Oh di atas Suju ada label. Ada label juga itu. TVXQ apa? Sebelum Suju TVXQ. Dulu dia berlima, sekarang berdua. Dari DBSK jadi TVXQ. Wah pokoknya ribet deh Kang. Kalau sekarang yang lagi rame Kortis ya. Iya Itu Kortis Kortis. Kortis juga boyband baru Kang. Iya, itu mukanya kecil banget Kang. Mukanya ganteng-ganteng tapi lagunya kayak Poris. Oh ya? Iya. Kayak Poris siapa Poris? Poris ada rapper Indonesia yang soundnya kayak Kortis gitu. Oh. Poris ngikutin Kortis apa gimana? Poris duluan. Poris duluan. Poris duluan. Jadi Tapi- Kortis Kortis hitungannya establishnya setelah Poris kalau nggak salah. Ini karena kadang fans K-pop nih ngeri Kang. Iya, Ayo lo. iya, Nanti kita aku- harus hati-hati. Yang ngomong kan hip hopper. Nanti aku diancam mau didoxing nih Kang. Soalnya mereka suka ngedoxing. Iya, lumayan Tapi serem sih. secara umur lebih dulu Poris daripada Kortis. Tapi memang sound seperti itu tuh dipopulerkannya di Amerika sama artis namanya Playboy Carti. Oh, aku tahu Playboy Playboy Carti. Carti. Jadi bisa jadi Poris ngikutin Playboy Carti, Kortis ngikutin Playboy Carti. Playboy Carti. Biar damai. Benar. Playboy Carti lah imam besarnya. Imam besar. Imam besar musik. Daripada lu diserang netizen, dipotong di TikTok. Iya. Pas aman. Thank you Rapper Kang. siapa ini? Aman Kang, thank you Kang. Tapi ya gitu Kang. Nama jenis musiknya rage music. Rage. Rage music. Marah. Marah-marah kan. Oh, aku baru tahu. Karena model musiknya kayak gitu, rap tapi Marah-marah. Marahnya nggak dalam kayak kita lagu metal atau lagu hardcore, tapi beatnya tuh kerasa lebih marah dibanding beat lain lah gitu. Cara ininya membawakannya. Cara membawakannya biasa Kang. Oh ya enggak ada, cuman di beatnya itu. Beatnya yang ketukannya lebih galak lah dia. Oh, yang bener. Aku baru tahu. Itu namanya bener. Begitu. Kalau Kang yang ngelakuin kayak aneh ya. Bener. Tapi punya koleksi K-pop yang banyak-banyak. Photocard. Kalau dulu aku belum terkenal Photocard tuh. Oh sekarang itu ya justru ya Photocard ya. Iya. Berarti gak punya di rumah? Nggak punya. Bentar, Kang Soleh tahu nggak Photocard? Tahu yang suka dikumpul-kumpulin itu. Bener. Iya. Itu bisa jutaan loh. Masa? Iya Apalagi Kang. kalau trading-tradingan. Kayak kartu Pokemon. Iya. Iya kayak Pokemon jadinya, apalagi yang rare. Kang kalau kamu masuk ke sana pecah palanya. Karena banyak banget kayak hal yang bisa dieksploitasi gitu Diduitin loh. sama mereka ya. Istilahnya. Photocard. Iya. Light stick. Heeh. Light stick jutaan Kang. Masa yang gitu-gitu yang Iya. Light stick itu ada yang ofisialnya, ada yang KW-nya Kang. Belum lagi kayak ya udah perkara konser deh. Perkara tempat duduk aja jadi big deal banget. Oh, asli. kalau dapat paling depan atau gimana? Ini kan aku mau nonton EXO nih. Nanti dia ke Indonesia. Aku tuh Bulan sampai bulan ini. Bulan. Aku tuh sampai nyari tahu yang aku suka, orang yang Duduknya aku sebelah suka. posisinya di panggung. Posisinya sebelah mana? Tapi kan beda lagu beda berdiri kan. Aku cari posisi yang dia di mana sering berdiri.
Segila itu aku Jadi juga. paparan dia ke kamu tinggi gitu. Aku pengennya yang high intensity High retention. intensity. Tapi kan tiketnya udah pasti ada tuh yang aku mau di sini. Enggak, itu di data sama orang-orang yang udah nonton juga. Oh. Mereka udah nge-recap gitu. Ada risetnya si Jadi, ini keseringannya. Riset. Fansnya digging gitu. Digging. Beda ya Lain memang. kan, Berapa lain. tiketnya tuh nonton EXO? Aku Mahal Kang. Enggak lihat harganya. Wih. Wih, gaya Nggak lihat banget ya. harga ya. Gaya banget, gaya Gila. banget, gaya Swag. banget. Swag. Kan udah ngefans dari lama kan. Iya. Berarti ini nanti pertama kali nonton nih? Udah pernah live? nonton juga. Live udah pernah? Udah pernah. Di konsernya. Enggak, maksudnya di Jakarta apa di... Oh, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Udah pernah datang. Udah pernah. Mereka nih rutin Kang. rutin loh Kang mereka ini. Iya, yang gue tahu apa Blackpink udah 2 kali ya? Udah 2 kali apa 3 kali ya? Blackpink 2-3, Lisanya sendiri juga pernah promo ke sini. Iya. Oh. Mereka promonya aja konser Kang, panggung, rigging, Iya. segala macam. Itu Iya. bilangnya cuma promo tapi bukan gila-gilaan bukan ya. konser gitu. Kok bisa Fan ya meet mereka? bilangnya fan meet. Fanmeet. Fanmeet. Dan itu juga gak bawain lagunya dia doang. Dia bisa bawain lagu orang lain Oh, juga. kalau fanmeet. Kalau Iya. fan meet. Yang gue tahu kemarin tuh FC. FC. Meteor Garden. Oh, Meteor Garden. Vanessa Wu. Wah itu. Aduh, aku gak tahu. Ya sih. itu zaman dulu ada sinetronnya itu Meteor Garden. Jadi suka nggak suka kita tahu Kita ada tahu di TV. karena di TV Kang ya. Iya, Jerian kan? Iya benar. Tau Mingse. Iya, Tommy Tommy. Mingse. Sampai dibikin versi Indonesianya. Apa namanya? Emang ada Kang? Ada si bener. Meteor Jatuh. Siapa? Roger Danuarta. Roger Danuarta. Ada berempat juga sinetronnya versi. Ada. Ada versi Indonesianya. Namanya Meteor Garden juga. Apa namanya? Pokok bukan Meteor Garden tapi memang niru Meteor Garden dibikin versi lokal. Roger Danuarta kan rambutnya gitu kan kayak Iya, kayak Tom Mingse. Ya, Tom Mingse. Ada berempat gitu. Apa ada versi apa? Indra Ya, Bruggman. Indra Bruggman. Iya ada versi Indonesia. Aku baru tahu loh. Ada yang ganteng-ganteng di Indonesia dibikinin sinetron. Ganti-ganti Berempat gitu juga nih. ya. Iya, emang ganteng-ganteng kan. Indra Bruggman, Roger Danuarta. Oh, seru. Ada kan? Ada nama sinetronnya apa coba? Coba Lagi kadang-kadang. dicari, lagi Ada itu dicari. tuh, seru tahu. Kita yang nggak suka aja tiap hari lihat soalnya mah. Karena di TV dulu kita gak ada pilihan kayak Iya, sekarang Kang ya. nggak ada Iya. pilihan. Ya mau nggak mau ya harus nonton itu maksudnya. Iya, itu juga termasuk tantangan musisi di era Hari ini. sekarang sama yang dulu. Iya terlalu banyak opsi kan orang. Iya, untuk menikmati dan mendengarkan musik. Mm, Nah, itu sebenarnya juga jadi bahan stres aku juga tuh. kenapa? Gimana? Apalagi kan aku album kan. Yes. Soalnya kayak aku harus serve apa nih untuk yang bersifat konsistensi gitu ke audiens gitu, untuk mereka bisa terima materi aku. Dan sedangkan album di masa kini tuh orang nggak begitu kayak gue mau dengerin albumnya dari 1 sampai Top to 12 bottom. gitu. Nggak banyak yang behaviornya kayak gitu. Sedangkan kita juga pengennya tuh ngeluarin album karena kita punya cerita yang ini paten nih cerita Yes, kita nih, dan gue pengen bagi ini. Konsep dan lain-lain. lah, Konsep pasti. gitu. Jadi Kayak kamu bilang tadi orang gak terlalu makan album. Kamu Iya. jadi bingung harus nge-serve materi apa nih gitu Iya. ke audiens kamu. Jadi memang menurut aku sekarang tuh musisi itu harus bener-bener nge-planning dari single pertama albumnya yang keluar duluan kan. Iya. Oke. Kan biasanya kan kita milih tuh berapa single mau keluar dulu gitu. Yes. 2 single apa 3 single. Itu tuh harus bener-bener terkonsep dari single pertama. Dan pemilihan lagunya tuh harus bener-bener tepat. Itu aku setuju banget. Sumpah, Itu aku setuju banget. karena kalau mereka nggak ikutin journey-nya, mereka akan cepet detach gitu. Iya. Harus sekonsisten itulah istilah kata. Iya. Jadinya world building. Iya kan? iya, World iya. building. Tapi itu nggak bikin jadi males bikin album. Aku, Iya. aku. Karena aku tumbuhnya pas udah era modern, jadi menurut aku itu journey yang harus aku lewatin. Soalnya aku kayak selalu ngerasa aku jadi musisi sama aku jadi pebisnis tuh ada 2 hal yang berbeda, 2 pribadi yang berbeda gitu loh. Oke. Kalau aku jadi musisi aku bisa nulis apa aja, tapi saat aku jadi Jadi pebisnis, pebisnisnya aku harus bertanggung jawab sama apa yang aku keluarin gitu. Aku harus juga berusaha untuk ngepromosiin ini sampai titik dari penghabisan. Secara sales. Bukan secara sales, itu juga bahaya tuh kayak, karena kan kita jadi angka banget kan. Yes. Tapi aku kayak matokinnya lebih ke waktu gitu. Kayak Gimana? Gimana maksudnya?
kayak dalam 3 bulan aku usahain lagu ini, aku promoin. Kalau misalnya nggak kena ke orang ya udah. Move on to the next. Iya. Oh ganti single. Lebih ke cara lain, mungkin kita bikin apa lagi gitu tentang lagu ini, tapi oke. nggak perlu terus menerus Dengan cara cari marketing yang momentum itu. iya. Gitu. Berarti dari awal bikin musik tuh udah mikirin nanti promonya gimana? Musik dulu beres. Oh beresin dulu. Kelarin dulu semua materi-materi aku, baru aku bicara gimana cara jualinnya. Oke, berarti Gita pakai kacamata senimannya dulu. Iya. Bikin dulu musiknya. Iya. Begitu udah beres baru pakai kacamata bisnis. Ini gimana caranya biar laku? Iya, karena nanti takutnya nggak jujur, Kang. Iya. Paham. Takutnya aku kayak ditunggangi sama algoritma gitu, ditunggangi sama Gita yang businessman atau iya, businesswoman. businesswoman Business itu. woman. Itu Ya, bahaya. tapi intinya bikin karya pun gak mikirin oh ini supaya disukain orang apa enggak gitu. Iya. Jadinya nanti musiknya Gita nggak otentik. Iya, authenticity. Authenticity. Masuk. Nah, makanya si Masuk. single pertama tuh Sedia Aku Sebelum Hujan. Itu dianggap yang ngasih narasi paling Kuat. kuat di situ. Iya, karena Kayak kan root konteks buat albumnya berarti. parah. I see. Karena album aku kan berusaha di bawah hujan. Iya. Jadi kira-kira single apa yang paling representatif soal hujannya tapi nggak single utamanya. Terus Sedia Aku Sebelum Hujan deh, gas gitu. Oh. Di situ. Yang bisa mewakili nuansa album. Iya. Terus aku kan juga genrenya ini lumayan beda dari aku sebelumnya. Kalau di album ini kan aku ngambil genre country tapi Iya. dengan vokal yang tetap pop. Oke. Nah, itu tuh sebenarnya Soundnya country. Soundnya country. Itu sebenarnya juga lumayan challenging gitu. Makanya aku butuh lagu yang kuat secara identity biar orang tuh langsung nangkep gitu. Oh, ini lagunya Gita gitu. Masuk gitu. Iya. Undeniable. Dari mana memutuskan buat mengambil country-nya di sini? Soalnya aku nggak dapet sparksnya waktu lagi workshop ngerjain sebelum aku nemu country. Oke. Kayak nggak paham gak sih kayak lu workshop aja gitu tapi lu nggak tahu ini Mau sebenarnya diapain arahnya sih? kemana gitu. Iya. Soalnya aku tipe orang kayak gue setidaknya tahu ini arahnya kemana dulu. Baru jalannya tuh kayaknya bisa dipermudah gitu. Karena udah jelas directionnya. Mentalitasnya udah beda karena udah tahu nih arahnya Mau mau kemana. kemana. Nah dari mana country-nya itu? Nah Tiba-tiba. jadi pas lagi workshop segala macam aku kayak nggak dapet sparksnya gitu kan. Terus aku cari-cari lagi referensi segala macam sampai akhirnya aku nemu lagu country yang akhirnya menjadi inspirasi lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Karena kan Sedia Aku Sebelumnya kan lagu pertama yang aku tulis untuk album ini. Terus udah tiba-tiba jadi kayak gue pengen banget. Lagu BM lagu banget apa? nih. Lagu Nah apa? di situ saya lupa. Siapa penyanyinya? Country road. Saya lupa juga. Cewek Take apa me cowok? home. Nah, itu. Sumpah padahal aku lupa lagu apa kan. Cewek apa cowok? Laki. Laki. Bener kan? Zaman To the sekarang apa? place. Zaman lama, bukan itu. Wait, Lokal apa luar? Luar. Emang real itu tapi lagunya juga nggak banyak streams ya, bukan lagu lagu terkenal. Populer. Bukan lagu populer. Enggak ingat juga dari mana tiba-tiba dengerin lagu itu. Oh, aku sukanya dari radio gitu, Spotify radio. Spotify iya. Oh. Jadi memang suka aku aja. Di situ aku langsung kayak ih, Mantep nih. tiba-tiba kayak kesetrum gitu loh. Wah. Bukan kesetrum, ke sambar petir. Oh, kayak. Ponari. Yurika. Ponari. Bukan sabar petir. Beda. Lampu kali, Referensinya. lampu dia ting gitu kali. Iya bukan. kayak gitu. Di situ lah aku langsung kayak aku pengen tulis lagi. Ini nih. Soalnya ceritanya kan aku udah mantap, tapi Oh, lagunya belum bayang. mantap. Lirik udah jadi segala macem tapi aransemen bingung ya. Istilah kata lirik sih belum, tapi kayak premis albumnya aku udah dapat. Kebayang. Oh, Soundnya yang belum jejek nih. Iya. Tapi dari itu. situ jadi dengerin musik-musik country yang lain gak? Iya, parah. Apa yang paling disukain? Aku suka Chris Stapleton, suka Ella Langley, suka ada banyak lah. Tahu banget gue itu. Country road. Iya, tapi aku gak yang kayak ngejar apa ya? ngejar tahu semua lagunya gitu dari banyak musisi, bener-bener ngejar sound doang. Bukan kamu pengen jadi si paling country juga dong Iya. gitu. Soundnya yang kayak gimana yang dicari dari country-country yang kamu dengaran? Yang pada akhirnya ada di album aku tuh kayak bunyi mandolin, Oke. pedal steel, solo viola. Oh. Itu tuh kan identik banget kan. Sama Terus country. ya gitar-gitarnya juga Lap steel, strummingnya yes. strummingnya juga country banget kocokannya gitu.
Akhirnya itu membantu si album berusaha di bawah hujan ini. Iya, emang arahnya udah Wild Wild diarahin. West ya kamu ya. Wild Wild West ya kamu ya. Tapi kan kamu juga penggemar Ebit GAD kan? Iya, Iya. Itu dari siapa yang memperkenalkan Ebit? bapakku. Oh. Bapakku suka banget Ebit GAD, dia punya CD-nya banyak dulu. Heeh. Nah aku dengerin, tapi aku tuh gak hafal judulnya gitu loh. Karena lewat-lewat aja. Iya, aku cuma tahu kayak Kamelianya ada banyak kan. Ya, sampai Nah, 4 apa sampai berapa tuh Camellia kayaknya itu? 4 deh. Nah itu aku kayak tahu cuma nama albumnya doang. Gitu. Terus kata bapak aku kayaknya influence lagu aku bisa gara-gara aku dengerin Ebit GAD kecil waktu aku masih kecil. Waktu masih kecil. Ya, gaya Emang bener ya gaya gitu ya? bernyanyinya sih ada sendu-sendunya Ebit GAD kan gitu kan. Mungkin ya. Gaya berceritanya. Ya alam bawah sadar ke sana kali ya. Iya, di situ aku langsung kayak kalau waktu itu kan player aku mau punya anak kan, so aku udah langsung bilang ke dia, lu kalau pas dia masih kecil itu jangan cuman kasih denger dia lagu-lagunya, tapi lu juga harus biasain lu berdua sama istri lu nyanyi depan anak lu gitu. Nyanyiin lagunya. Iya, karena itu jadi lebih core memory daripada cuman dikasih denger. Didengerin. Oh dulu papa begitu Nyanyi mulu, terus berdua gitu sama papa mamaku. Oh dua-duanya penggemar Ebit Ebit. GAD. Iya, heeh. Jadinya kekunci banget memori itu di kamu ya. Kunci banget. Udah pernah ketemu langsung? Belum. Sampai sekarang belum Aku pernah waktu itu pengen nonton di Paspor, Iya tapi kan ada kan? gak sempat. Terus manggungnya duduk lagi, lucu banget ya. Ya yang sama Iwan Fals itu kan berdua. Heeh. Aku belum pernah nonton, belum pernah ketemu juga. Kira-kira kalau ketemu Apa bakal yang kamu ngomong sampaikan? Aku bilang bapakku ngefans. Bapakku ngefans, aku juga ngefans. Minta foto. Terus Kamu kirim mana deh ke kamera? bapak. Kamera siapa tuh di klip kan? Tapi siapa aneh? Kang tahu? Apa tuh? Maksudnya kenal? Belum kenal. Kalau sama Iwan Fals kenal, kalau sama Ebit GAD belum kenal. Aku pengen banget sih ketemu. Mungkin ada klien atau apa yang ingin mempertemukan antara Ebit GAD Kita dengan idolanya. dan kita bisa Iya. loh bikin lagu kan misalnya. Atau kayak duet gitu. Nah, siapa tahu. Iya. Aku pengen banget sih. Itu wishlist aku. Dan untuk memenuhi wishlist kita sudah Enggak, kita ada game ini yang kalau kamu nanti berhasil menjawab dan menuntaskan gamenya nanti bakal hadiahnya itu. Iya, apa game ya? Nah, ya. ini ada game nih di sini sekarang kamu harus ngelengkapin lirik gitu sih ceritanya sih. Iya dengan kata-kata random. Jadi mengganti. Jadi lirik lagu Oh, kamu ganti. diganti. Kan lagunya pasti kalau udah hafal sama lagu Iya. ini nih Sedia Aku Sebelum Hujan. Tapi harus diganti lirik yang kosongnya dengan kata-kata yang random atau nggak nyambung sama Nah, lagunya. Iya. Mau Ini- pakai sambil pakai gitar nggak? udah kita bolong-bolongin. Kita punya pemain gitar soalnya nih. Ada spesial. Gitaris. Gitaris handal. Sejago apa gitaris kita ini? Kata dia sesuai kaosnya no pressure aja no pressure. Santai no pressure. Santai no pressure. Fahri ya mukanya langsung grogi nih Fahri. Nih kan liriknya yang kita potong nih, kita kasih tahu dulu Gitnya. Sudah titik-titik kan sejauh ini. Kuyang titik-titik di sini menjagamu tak titik-titik. Sedia titik-titik sebelum titik-titik. Aduh ribet banget ya. Ya baca lirik itu ganti dengan kata yang tidak sama. Secara otak kayak bingung gitu ya. Kayak permainan otak gitu. Iya. Ini kita tulis nih sekarang. Nyanyiin langsung aja. Nyanyiin langsung. Oh, langsung nyanyiin Jadi, langsung. apapun yang terlintas di kepala kamu, kata-kata untuk ngisi itu isi aja. Ya kita udah kasih contekannya, nanti kita tinggal isi yang Bolong. kosongnya itu. Dengan kata yang tidak sama dengan lirik. Benar. Anything that comes to mind. Oke. Ya penggantinya ya, jangan aslinya. Aduh aku takut banget. Kan ini lagu sendiri gak usah takut dong. Nggak ada yang marah. Oh iya itu benar juga. Iya kan lagu sendiri. Oke. Ngapain takut? Tapi pelan-pelan ya kak. Iya. Coba kayak apa? Kayak pengamen style gitu ya. Cara gendrengnya. Gita, bukan cuma stylenya, mukanya juga. Ih jahat banget. Ini kayak kita lagi makan, keganggu lagi.
Lagi makan pecel lele mau ngambil duit susah, dia nggak berhenti, nggak sadar ngambil. Aku tahu gak? Apa? Aku selalu punya rules di hidup aku gini. Kalau gue ikutan nyanyi, gue harus kasih duit. Tapi kalau nyanyi lu gak kasih duit kurang ajar menurut aku. Kalau nggak mau kasih duit nggak boleh nyanyi ya. Iya gak boleh nyanyi, harus tahan, iman. Walaupun catchy banget. Iya, ini walaupun gila udah banget. Itu berarti lu harus bayar. Oke. Silakan Oke, Git. kita coba ya. Kemanapun tak akan kau pergi, yang siapkan sabun di kamar mandi. Jika tak wangi, ku maafkan. Memang sebucin itu aku. Soal sayang aku. Jatuh. Jatuhnya liriknya lagi. Sumpah, itu susah banget. Susah ya? banget. Soalnya aku kayak punya konflik itu dalam diri aku harus Takut. nyambung gitu. Iya. Padahal kan tujuannya jangan Jangan nyambung. nyambung. Ini Biar kakaknya biasa. udah beres. Udah beres mas, udah mas. Udah mas. Takutnya canggung dia. Terganggu kita tuh sampai nanya gitu, kakaknya udah beres nih. Tapi dia sopan. Enggak. Udah sopan. Maksudnya dia bingung dia mau ngapain habis ini. Udah sopan tapi pengen ngusir dia kayak. Thank you. Tadi sih lu bilang kayaknya kayak gitu. pengamen style gitu ya. Mengganggu frame banget kata kita nih. Coba Aduh sih. mas ini siapa sih nih, orang aku lagi podcast ya berdiri di belakang. Berusaha di bawah hujan. Iya. Berusaha di bawah hujan. 12 lagu. 12 lagu. Itu ketemunya 12 atau memang Dari awal 12? Iya, atau malah aslinya lebih banyak tapi dipotong jadi 12. Jadi berawal dari aku tuh nemu judulnya dulu. Aku nemu judul. Berusaha di bawah hujan. Iya, berusaha di bawah hujan. Karena Lagi aku hujan kayak, itu. Jadi intinya aku di Bali. Waktu itu aku dikasih kesempatan libur pertama kali sendirian. Seumur hidup aku. Kamu belum pernah liburan sendirian? Belum pernah Kak. Akhirnya aku diizinkan ke Bali. Idih. Cuman bodohnya. Bodohnya nih. Baru Si ya. bodoh nih lebih ke sini si bodoh nih. Oke. Ya aku kesana bulan Desember. Musim hujan. Musim hujan. Terus kayak mana Bali hujan-hujan gitu Basah loh. lah, Dek. Iya, akhirnya aku ketemu satu kalimat yang menggambarkan tidak hanya keadaan aku saat itu tapi keadaan percintaan aku. Karena kan Uis. ini album cinta nih pertama dalam Oke. hidupku ya. Apa itu? Berusaha di bawah hujan. Iya, berusaha Kondisi di bawah itu. hujan. Aku kayak membuat sesuatu walaupun keadaannya tuh nggak Lagi nggak in oke. my favor gitu. Oke. Itu Istilah kata. baru putus cinta atau gimana? Aku lagi cinta-cintanya. Oh lagi bucin-bucinnya malah? Justru. Tapi kondisinya yang tidak in favor. Iya karena kan aku beda agama sama dia, aku beda suku sama dia. Pokoknya banyak lah kayak aku punya seribu alasan kenapa aku harus sama dia. Tapi satu kamu alasan untuk bertahan. Iya. untuk berpisah sama dia yaitu. Dia bukan Batak Kristen ya? Dia Manado. Biasa orang Batak sama Manado. Sering tuh kombinasi sering tuh. Batman, Batak Dia Manado. Orang tuanya pengen dia Batak. Lu apa? Aku karo Katolik. Karo Katolik. Orang tua Lebih pengen, parah lagi tuh. Iya, lebih niche lagi. Iya. Pengen nyari yang Katolik dan, Dan Karo. Karo. Iya, dia Dia apa? Islam. Dia Islam. Seru banget. Dan tidak Batak. Tidak Batak pula. Masih sampai sekarang berpacaran? Masih makanya album ini tentang berusaha. Oh. Di bawah hujan. Itu my friend. Berusaha di Hujannya tuh bawah itu. hujan Iya. kita berusaha di bawah hujan itu masuk angin. Oh iya memang. Sakit nanti. Memang tapi itu kan hanya pemikiran pendek aja. Kedepannya enggak. Pemikiran Pemikiran Oh gini panjangnya Kak, apa? gini Kang. Kenapa berusaha di bawah hujan? Karena siapa sih yang mau kehujanan? Tapi kadang kalau kita ngeliat teman kita mau hujan-hujanan, kita kayak udah ngapain sih lu hujan-hujanan kayak gitu? Udah nanti aja tunggu reda. Tapi tanpa kita ketahui kenapa dia pengen cepet-cepet nerobos hujan. Karena apa? Dia pengen sampai tujuan. Tujuan yang dia pengen gitu. Makanya kita banyak keputusan di hidup kita yang orang lain tuh gak suka. Dan itu gak apa-apa. Emang mereka gak ngerti? Mereka gak ngerti Iya. aja. Pacar lu beda agama juga? Enggak. Cuman ya gue bisa paham itu gitu. Iya. Terkadang yang kita rasa hal yang kita perjuangin buat orang tuh kayak lu ngapain? Iya lu gitu. ngapain tapi ya itu pilihan hidup kita gitu. Dan Benar. lu gak perlu paham juga gitu. Benar. Ya, Kalian tidak paham lifestyle ini. Ini sebuah surat buat orang tua ya sebetulnya ya album ini tuh. Surat orang tua gimana tuh kalau Orang boleh tahu? tuamu. Kan tadi bilang, jangan apa ini keputusan orang beda-beda kan. Iya, iya. Ini sebuah pernyataan buat orang tua sebetulnya di rumah ya. Tapi sebenarnya aku juga sayang orang tua aku gitu loh. Nah,
Aku juga Batak. pengen ngewujudin maunya mereka gitu tentang masa depan aku gitu. Aku juga harus sama si Iman. Aku pun juga nggak mau pernikahan beda agama gitu. Pindah agama? Pindah agama aku nggak bisa sholat Kenapa? Karena dan aku juga nggak bisa puasa. Orang Islam juga banyak yang nggak bisa sholat dan Iya, nggak bisa banyak. puasa. Banyak banget. Cuman aku gak kuat puasa. Yang udah lama juga sama, yang Banyak. dari lahir Islam juga begitu. Ya terus ngapain aku pindah agama karena cinta? Dia nggak mau pindah. Aku nggak tahu, Tanya. Tanya dong. belum siap. Kenapa? Oh takut jawabannya. Aku cinta Allah Gita. Lebih dari aku mencintaimu. Iya, aku menurut aku ya karena hubungan aku sehat. Hubungan ini sehat kali ya Kang. Sampai melepaskan dia juga pun aku rela. Oh gitu. Sehat Iya. kali. Sampai melepas dia Lepaskan pergi. dia pun. Iya, kau rela. karena melepas dia juga berarti aku kasih dia kebahagiaan yang lebih gitu. Aku nggak menyiksa dia. Yes. Oh, yes. Tapi Iya nggak kan sih? kalau dia bahagia, lebih bahagia dari yang baru gimana? Apa maksudnya bahagia yang baru? Iya lebih bahagia. Kan ada lagu ini, lagu Olivia Rodrigo atau enggak yang I wish you're happy but not But not- happier. Iya, not happy, iya. happier than me gitu. Iya. Seandainya dia lebih bahagia bersama pacar baru, yang lebih bahagia dibandingkan dengan Dirimu. ya. Itu urusanku kayaknya dengan patah hatiku. Oke. Your own issue. Dan itu bisa jadi album lagi. Oke. Mentalnya ke sana ngarahnya. Ini mantap. Nice. Ini nice perspektif. nih. Komentar dia apa waktu bilang, sayang ini tentang kamu. Komentar dia, nah dia tuh orangnya nggak musik kali, nggak musik banget gitu. Jadi dia lebih ke awalnya shock gitu. Kok sespesifik itu? Oke. Dan albumnya. Hah. Kayak contohnya ada judul lagu Yuk Pulang gitu. Karena dia sering banget ngomong Yuk Pulang. Ya padahal bilang, kamu itu rumahku. Iya. Kayak gini loh Kang. Kayak gini aku tuh suka bingung ya. Kenapa laki-laki itu suka banget ngomong ayo pulang gitu. Ya takut dimarahin bapaknya pacar. Iyalah. Iya tapi aku masih mau lama-lama Kang. Iya, kamu Tapi- masih lama-lama. Nanti dia pulang harus, oh maaf ya pulang Iya. malam itu. Yang ngadepin kan dia. Ya Kan itulah aku. Dia yang harus canggung. Aduh, oh maaf om pulang tengah malam. Tuh. Iya itu benar. Tapi aku ngerasa kayak aku pengennya ngomong yuk pulang itu dari mulut aku, bukan dari mulut dia. Oh, Tapi akunya call-nya gak dari mau kamu pulang-pulang gitu. Kamu pengennya call dari kamu. Iya. Iya Disitulah. udah jam berapa? Seleng aja sampai bikin lagu kamu harus pulang, Pulang gitu. tuh. Bahkan Lah, iya, seleng, iya. Seleng loh. seleng aja. Seleng loh. Seleng aja takut kan. Aku nggak mau dimarahin sama papa mamamu. Tuh. Yang Nggak ngomong mau kakak jadi- seleng coba. Iya. Itu seorang kakak seleng aja males kalau harus berurusan dengan orang tua pacar terus dimarahin, wah anak gua ngapain? Oh. Ya apalagi ini cuma bukan yang seleng and rock gitu. Pasti Iya takut, lagi. semua laki-laki pasti takut, males gitu menghadapi orang tua pacar. Yoi, bokap pacar. Ditanyain dari Oh, iya. mana? Iya. Iya, tapi gimana ya? Aku kayak suka sedih gitu. Jam berapa itu dia ngajak yuk pulang Yuk tuh pulang jam biasanya? berapa? Jam 9. Ya berarti dia lebih khawatir lagi sama papa kamu. Iya, dia bilang aku kan bertanggung jawab atas kamu gitu. Is. Terus aku selalu bilang kayak ya udahlah kan kita bisa drop aku jangan depan rumahku. Ya lebih gak bertanggung jawab Iya. lagi kita. Jadi dia nanti yang Iya. terpojokkan. Kayak kamu gak dianterin? Enggak, kurang ajar ya. Nah, udah jamnya lewat. Iya, Gak nganterin. apalagi pacar lu sukunya apa? Dia campur-campur. Bukan campur- Batak kan? Campurnya apa Iya. dia? Bukan, ada Sundanya lah. Aduh, apalagi? Orang Dasar. bapak-bapak Batak itu kan. Dasar. Bapak-bapak Batak itu menakutkan. Ya gimana ya Kang? Ya Udah aku lama paham aku lah. bilang gitu. Ya aku paham lah. Tapi lebih ke kamu udah gak sayang aku lagi ya gitu loh. Ya enggak gitu. Enggak gitu dong. Enggak gitu Justru dong. karena dia sayang kamu, dia pulangin dulu deh Bu. Makanya. Daripada nanti besok diajak jalan gak boleh, ngapain kamu? Iya sih. Justru dia tuh punya pemikirannya jangka panjang. Iya. Segala ini gombal gitu kan kamu rumah gitu, ngapain kita pulang? Ya tetap harus pulang. Iya. Ya oke. Itu aku apa kita tarik lagi albumnya? Jangan, albumnya gak perlu ditarik. Jangan. Begitu. Dia 12-12-nya itu tentang dia. 12-12-nya. Tentang dia? Iya, Tentang kalian dia, lah. Tentang kalian lah. Ada juga yang tentang dia doang. Kayak contohnya kayak lagu Masih Ada Cahaya itu kan tentang dia, bukan tentang aku. Oh yang sama Baskara itu. Yang sama Kak Bas. Itu kan bukannya lagu diambil dari ayat-ayat Alkitab ya? Iya awalnya memang. Tapi tentang dia apa hubungannya Masih Ada Cahaya dengan dia? Jadi kan itu tentang masa lalunya dia. Oke. Tentang masa kecilnya dia lah. Nah aku
merasa karena ini kan albumnya kan tentang cuaca, tentang hujan, tentang matahari, tentang air hujan gitu-gitu. Yes. Siklus air. Iya, jadi aku kayak pengen sesuatu tentang cahaya. Karena identik banget lah sama cuaca tuh, cahaya tuh penting gitu. Benar. Nah, kalau sesuai sama masa kecilnya dia, aku kayak ngerasa kok bisa anak ini dia tuh nggak mau sama seperti cara pola asuhnya dia dulu gitu. Dia nggak mau kayak gitu. Dia ingin memutus rantai. Iya, memutus rantai gitu. Nah, aku bingung karena yang aku tahu biasanya anak laki-laki tuh mencontoh apa yang udah terjadi dalam hidupnya gitu. Sering kali terjadi seperti itu. Betul sekali. Makanya aku kayak bertanya-tanya kenapa ini anak justru malah nggak mau kayak gitu. Dan bener-bener berseberangan dari apa yang diceritakan gitu tentang masa lalunya. Dia sangat-sangat soft spoken, sangat sabar. Kayak aku bertanya-tanya gitu. Oh ternyata aku ngerasa dia itu memang dari kegelapan tapi bukan berarti dia menutup cahaya yang ada dalam dirinya gitu. Sasuke gitu ya. Sasuke apa? Sasuke gimana Bang? Sasuke kan dia datang dari kegelapan tapi tidak menutup cahaya dalam dirinya ya dong. Itu gue gak pernah kepikiran Iya sampai dong. situ. Apa tuh Naruto ya? Naruto. Ujung-ujungnya dia menyelamatkan kawan-kawannya dan Konoha guys. Ya. Awalnya kita kayak ini orang jahat banget deh gitu. Ternyata dia gak sejahat itu aja. Ya nanti kita bahas lebih lanjut, lebih dalam soal lagu itu deh di ini karya gue ya. Soal masih ada cahaya itu lebih mendalam ya. Intinya kan ini lagu masih ada cahaya itu lagu yang diambil dari lirik lagu potongan Alkitab. Dari Alkitab. Buat ayat Alkitab buat orang Islam. Buat orang Islam. Wah, itu apa tuh Kang? Si pacar lu kan orang Islam. Kalau secara ngomongnya kayak gitu emang kesannya gitu tuh sih. kayak buat gue juga. buat pacarnya kita yang Islam. Jadi masih ada cahaya, dikasih kitab kutipan Alkitab supaya dapat masuk login. Itu jahat Kang kalau kata aku ya. Kok jahat? Enggak, ini kan ibaratnya kayak memberi pesan-pesan subliminal. Enggak sampai ke sana. Kepada kompetitor. Enggak sampai ke sana. Aku jujur ya, aku itu ngambil ayat Alkitab itu karena aku tahu aku kolaborator aku itu orang Katolik juga. Oh, gara-gara sama Bang. Sama Kabas. Jadi aku kayak udah punya vision. Gue pengen menggaungkan Katolik ini di lagu kita. Gitu. Ya, tapi tidak ada apa situ ya. Iya kan ini kan analisa. Lagunya tentang pacar kamu yang Islam. Liriknya dari Alkitab. Iya. Terus kata ada orang-orang ngomong ini lagu untuk beda agama karena Kabaskara sama Gita sama-sama beda agama. Kan sama ya? Maksudnya beda agama pacarannya. Sama pacarnya. Terus aku kayak cocok sih ya. Iya dong. Pacarnya Bas bukan Katolik juga? Bukan. Oh cocok memang. Beda Pesan-pesan buat pasangannya. Iya. Masih ada cahaya. Masih ada cahaya. Masih tapi ada loh. Tapi gitu. di Katolik. Iya, masih ada cahaya. Kalau kamu di sana merasa gelap, di sini masih ada cahaya. Itu Di sini terang. kita, itu. Iya. Ini adalah Marketing. Gak dari mulut gue ya itu ya. Gak dari mulut gue, yang penting itu. Ternyata marketing Kang ya. ternyata bagus. Misionaris ternyata. Misionaris. Iya. Misi penyebaran. Iya. Apa kalau di Betawi apa? Kristenisasi. Bukan. Kalau di orang-orang yang suka nyebar agama di tempat-tempat apa sih istilah Penginjil. kata? Apa? Bukan Kristen atau Katoliknya. Betawinya. Bukan Betawi ya. Zaman dahulu penyebaran agama Islam di Indonesia apa namanya? Wali Songo. Oh, Iya kayak wali songo gitu ya suka. Apa sih istilahnya itulah pokoknya. Dia bingung Apa ya? sendiri, dia yang nyebut, dia yang bingung. Iya lupa. ya nanti kita bahas lebih dalam soal masih ada cahaya. Ya. Kan 12 yang kita bahas satu-satu deh. Selain si masih ada cahaya. Lagu pertama apa? Lagu pertama Senyum dari Matahari. Senyum dari Itu matahari. dia juga. Dia juga. Dia senyumnya bagaikan matahari. Bukan, itu terlalu cetek. Oke. Jadi Jadi apa? ini senyum dari matahari apa nih? Senyum dari Matahari ini aku ngegambarin gini. Maaf aku lama di neraka jadi asing di surga. Oh. Nah, langsung paham kan? Langsung paham kan? Ngeri. Berarti traumatik hubungan sebelumnya nih. Iya. Toxic Jadi- relationship ya sebelumnya ya. Dikasih cahaya juga rasanya asik. Iya, sampai akhirnya
untuk pertama kalinya gue ngerasain matahari itu gak jahat sama gue. Oh. Sinar matahari ini kayak gue bangun pagi jadi semangat gitu. Matahari. Bukan ya. Oh karena ada kamu, ini matahari jadi terasa hangat. Iya. Selama ini rasanya kayak jahat ya. Iya kayak saya kayak kok berat banget gitu. Nyelekit gitu ya. Oh, yang sebelumnya agamanya sama? Kita gak ngomongin yang sebelumnya ya. Oke. Terus senyum dari matahari. Kedua yuk pulang tadi. Iya, yuk Pulang. pulang. Terus Ketiga mungkin di depan buram. Mungkin Di depan buram. di depan buram. Di situ aku udah mulai agak knowledge kalau kita beda agama gitu. oh karena belum tentu cerah masa depan. Iya. Makanya agak buram depannya. Iya, tapi aku bilang kayak aku nggak tahu ke arah mana selain berakhir di pelukanmu. Agak jijik gitu ya. Gombal. Gombal emang gombal. Iya. Kalau laki yang ngomong pasti najis gitu ya. Iya. Kalau cewek masih ada imut-imut Diampuni dikit kan ya. Diampuni. Boleh ya. Iya, Emang maksudnya, di situ itulah seksisnya lagu ya. Kalau cewek yang nyanyiin Coba kalau cowok. Ya kan tuh ih Kayak geli Apalagi banget. mbak ganteng. Wah susah itu. Susah. mungkin di depan buram. Nah terus keempat itu udah mulai masuk fase baru. Apa tuh? Itu Oh ini berarti X1. Iya X1. X2 judulnya X2 pertama tuh namanya Rencanamu Gagal Tapi Kita Tidak. Rencanamu gagal. Rencanamu gagal tapi kita tidak. Rencanamu tuh rencana siapa? Rencananya dia. Oh. Jadi aku suasananya gini. Kalau kita pacaran tuh biasanya tuh kayak kita baru ngeh pertama kali keburukan cowok atau keburukan pasangan kita itu pas udah tengah-tengah. Padahal kita udah pacaran. Udah terlanjur dalam, sayang tiba-tiba Sayang, Baru tiba-tiba kelihatan kok belangnya. apa nih kok Oke. Kok beda sama brosur kok nih? perasaannya kok sakit hati kita gitu gara-gara ulahnya dia. Terus kita kayak Di brosur tulisannya injeksi gitu. Kok karbu. nah, kita kan jadi kayak gitu kan. Akhirnya aku kasih tahu ke dia gitu. Nah, menurut gue ini lu berlebihan Dro gitu. Di sebelah sini. Iya di sebelah sini. Nah gue sebenarnya pengen kompromi tapi gue nggak nyaman makanya gue ngomong ke lu. Nah aku selalu mikir gini, kalau kita marah pasangan kita jangan marah balik karena kita udah marah duluan. Berarti kan udah ada yang gak enak di kita duluan. Iya. Oke. Nah ini keputusan lu nih, lu mau marah ke gue gara-gara gue komplain tentang lu apa lo mengerti gitu. Yes. Ternyata dia mengerti, di situ aku jatuh. Rencanamu gagal tapi kita tidak. Iya, karena kan plan dia kan yang gagal, makanya dia lebay gitu loh, maksudnya istilah kata gitu. Dia punya visi apa dalam hubungan tiba-tiba enggak gitu. Iya. Ya udahlah, dia kompromi, yang penting semua bisa berjalan lagi. Iya. Iya. Terus apa? Keempat ada mendung. Nah ini mendung hancur. Apa? Mendung ini hancur banget. Kenapa? Mendung ini lagu tentang aku dengan dia. Aku suka kayak bertanya-tanya gitu, kenapa kalau pasangan itu berantem tuh saling nyakitin. Karena harusnya tuh berantem tuh buat cari solusi, bukan saling nyakitin. Berarti gak berantem dong? Gak apa-apa berantem, tapi berantem untuk cari solusi. Berdebat untuk cari solusi. Berarti bukan gak berdebat. berantem dong? Iya, oke. Berantem tuh kesannya kayak udah pasti negatif iya ya. dong. Kayak harusnya tuh untuk cari solusi bukan untuk saling nyakiti. Oh, itu mendung kalian ada masa bertengkar hebat. Iya, Oke. terus aku kayak bertanya-tanya kenapa gitu. Lu kan dulu mencintai gue gitu. Why? Dan lu tergila-gila dulu sama gue. Terus sekarang why? giliran berantem kenapa lu gila-gila nyakitin gue? Oke. Harusnya kita tuh brainstorming aja Iya, gitu. untuk cari apa next gitu Iya. loh. Berapa FGD tahun gitu sih ya. kalian pacaran sampai sekarang? Bertahun-tahun lah. Lebih dari 5? Belum. 3 tahun? Udahlah Kang. Udah. Ya kan biar jadi gambaran. Kenapa album ini begitu Konteks Kang ya. Segituan Iya. lah, segituan. 3 tahunan. Segituan. Terus setelah itu apa? Setelah mendung? Setelah mendung ada rutinitas. Nah dari rutinitas ini aku udah OVT parah. Fix nih kita pisah. Wait, ini masih F2? OVT itu Masih X2. OVT itu? Overthinking. Overthinking. Fix nih gue pisah sama dia. Kelihatan banget. Istilah-istilah Gen Z Kamu ya. soalnya baby boomer ya. Nanti dikasih tambahan Bukan stiker Gen di bawah. X Oke, gua. sama Gen dengan. X. Gen X. Gen X mah bahkan istilah overthinking aja nggak pernah ada terlintas dia. Kita nggak ada overthinking ya hadapi aja. Gen X tuh biasanya over credit. Iya, Overcredit. overcredit rumah itu. Karena nggak sanggup bayar cicilan itu. Kalau Gen X tuh masalahnya itu gitu. Aduh. OVT. Iya aku kayak langsung mikir.
ini kalau kita pisah tuh rutinitas gue apa lagi ya gitu. Oh. Karena selama ini selalu sama dia gitu. Lu udah menjadi rutinitas gue. Iya. Itu udah OVT berarti parah. sempat ada masanya mau berpisah. Ada kepikiran gitu, gak jelas nih hubungan mager aku gitu. Karena aku gak suka yang bikin aku kepikiran mulu. Menurut aku kalau hubungannya, kalau aku ngerasa gak nyaman, berarti itu bukan untuk aku gitu hubungannya. Oh. Right. Iya, aku harusnya paling happy di dunia gitu. Perasaannya harusnya. Habis itu langsung ke Act 3. Act 3 itu Sedih Aku Sebelum Hujan. Aku langsung kayak, Oh itu Act 3 dibukanya sama Sedih Aku Sebelum Hujan. iya aku bucin banget. Karena ini semuanya udah resolve ceritanya. Iya, ceritanya aku kayak, aku mulai menyadari cintanya dia tuh sama aku tuh setara gitu. Cintanya ya. Oke. Nah menurut aku menggambarkan perasaan bucin aku tuh lewat lagu itu. Jadi kalau ada apa-apa aku selalu ada buat kamu. Buat kamu. Iya. Standby aku. Standby Abi ya. 24/7. Iya. Sedia Kayak aku Warung sebelum Madura. hujan. Bucin banget ya. Bucin banget. Baru abis itu masih ada cahaya. Oh itu. Disitulah aku melihat dia, kenapa dia kayak kemarin tuh yang berantem-berantem Di situ kita kamu itu. lihat dia ada potensi. Ya. Bukan dong. Disitulah aku melihat, oh ternyata dia tuh kenapa sedefensif ini tuh karena dia pernah kayak gini dulu gitu. Gitu. Terus setelah masih ada cahaya. Setengah Langit itu yang sama Dere. Oh, Oke. Tentang apa? Di Setengah Langit itu kalau di Masih Ada Cahaya itu ngomong sama masa lalunya dia, ini masih di Setengah Langit tuh ngomong sama masa lalu aku. Oh. Oke, your past. Iya, my Maksud- past itu aku selalu ngerasa aku harus ngikutin standar bahagia orang gitu. Sekali-kali ini TikTok. standar bahagia sendiri Standar gitu. TikTok. Kalau sekarang dibilangnya kan Iya, standar TikTok. Tahu gak standar TikTok? Enggak tahu. Nah ini nih Kak. TikTok aja gua nggak Ini kan punya. ada standarnya Kak. Ada standarnya. Standar-standar Apa? relationship goals Standar- gitu loh. Standar TikTok. Iya, standar TikTok. Jadi Apa misalnya? Misalnya cowok itu harus kasih bunga. Kasih bunga. Atau cowok itu harus soft spoken. Wah, susah harus gua bukain begitu. pintu. Bukain pintu. Terus typingnya harus bagus, typing. Typing apa? Typing ganteng katanya. Ngetiknya harus typing ganteng tuh ada sekarang Ada. kan genre typing ganteng. Typing Iya. ganteng tuh gimana? Typing ganteng tuh kalau kita baca dari chat dia tuh kayak kita ngerasa kayak ih tampan nih orang nih gitu. Kelihatan berwibawa nih. Ya karena zaman sekarang anak-anak ini ngetik pada nggak bener. Ya gua mah dari dulu juga bener nulis. Ya, berarti sesuai sih- EYD. Berarti situ typingnya ganteng. Ya karena berpendidikan. Jatuhnya bukan typing ganteng ya. Nggak ada urusannya dengan ganteng. Itu namanya bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Benar. Tidak ada urusannya dengan ketampanan. Itu kan typingnya ganteng. Bukan orangnya kan. Iya, tapi kan nggak ada urusan dengan ketampanan. Itu artinya benar. Nah itulah standar TikTok, Kang. Itulah standar TikTok Kak. Kang gak usah berusaha mengerti deh. Iya benar sih. Iya makanya sih. gua nggak mau Bener sih. download TikTok TikTok. jangan sih Kang. Bener sih. Iya, susah, Bener sih. berat, banyak soalnya. Nah, terus apa lagi setelah apa tadi? Itu beres tuh fase sama Dere. muhasabah diri. Setengah langit itu apa? Setengah langit itu apa? Setengah Langit tuh gini, jadi ada quotes dari Mao Zedong, tau gak? ya tahu. Itu, Mao dia bilang setengah langit itu ada di punggung perempuan, ada di perempuan. Setengah langit itu ada Sudah di. dipikul perempuan. Dan Sebenarnya itu kayak deep banget gitu. dari album cinta tapi mengutip Mao Zedong ya. Itu emang agak jauh sih. Komando ya. Oh Iya. setengah langit ada di lu. Ada di perempuan, makanya Iya. Ini girl power banget ya sebetulnya. parah. Di lagu ini. Woman, super bareng woman. Dere juga kan. Iya, Bang Dere. Nah terus setelah setengah langit. Nah ini udah fase acceptance, udah fase gue akan mencintai lu dan menerjang hujan ini gitu. Gue udah menerima. Iya itu ada lagu Tenang Saja, Ini Hanya Fase, Kita Saling Jaga sama Berusaha di Bawah Hujan. Oh itu semua yang udahlah kita nikmatin saja. Iya, di Kita Saling Jaga tuh ada juga kayak, bisakah kita saling jaga di ekonomi yang semakin pelik, di cuaca yang tak selalu baik. Sampai-sampai ekonomi ya. Iya karena aku termasuk OVT loh, gimana aku mau nikah di ekonomi kayak gini? Iya dong, pasti dong. Iya. Semua naik. Ya, Vendor naik. nanti punya anak gimana dia sekolahnya? Susu naik. Mahal. Susu naik, Pampers mahal. Iya, uang sekolah. Tuh uang sekolah. Kalau dia mau bagus gimana? Ya pemerintah biar Bantulah kita, bantulah kita, nih. biar kita tidak OVT, tolong bekerja yang baik ya pemerintah bantu ya. kita. Ya masa dolarnya segitu? Iya. Nih.
Denyut nih saya nih. Ya tapi teman sekelas ini tidak ada urusannya dengan dolar ya. Karena mau kurs dolar berapapun, Authenticity Soundroom 2025 bakal ada lagi. Oh ya, burem. Authenticity Soundroom 2026 bakal ada lagi. Silakan submit karya lu yang otentik yang nantinya bakal dikurasi sama tim Authenticity. Apapun genre-nya lu punya kesempatan main di panggung-panggung Authenticity tahun ini. Jadi langsung aja dong cek bionya. Ada bionya di link submissionnya di bio Instagram Authenticity dan pantengin terus update-nya. Oke, kita dari tadi kami saja yang netizen bertanya. Sekarang giliran netizen yang bertanya di segmen Nitip. Buat teman-teman sekelas yang mau bertanya ke narasumber kita, silakan pantau Instagram kami @authenticity_id. Di sana bakal dikasih tahu kapan kami bakal mewawancarai dan kamu bisa berpartisipasi buat ikut bertanya. Silakan Bas. Nih yang pertama nih ada datang pertanyaan dari DC. Underscore-nya ada 2. Berapa lama Kak Gita bikin album BDBH? BDBH. Proses itu dari Desember 2025. Desember 2025. Cukup singkat ya? Cukup singkat ya. Sampai bulan Januari. Sampai Februari 2026. Hanya digarap dalam waktu 2 bulan. Kok 2 bulan ya? Kan Desember 2025. Oh salah, Desember 2024 berarti. Oh. Sampai Februari 2026. 1 tahun berarti 1 ngerjainnya. tahun. 1 tahun. Itu 1 tahun tuh termasuk rekaman sama Semuanya. Oh. MV segala macam. Ya kalau sumber cerita kan udah dialami bertahun-tahun sebelumnya ya. Itu kan. Melekat ya, melekat. kalau itu ya. Melekat. Melekat dan melekit. Nama laki lu siapa? Gak bisa di-spill. Oh dia Intel. Bin deh ternyata dia. Gak bisa di-spill, takut ketahuan. Ternyata dia bin Kang ya. Emang aku gak kasih tau orangnya siapa juga kan. Dia nggak ngerasa, aku kok gak pernah disebar-sebarin. Aku ngepost dia tapi gak ada mukanya aja. Oh soft launching. Kayak bayi artis ya. Iya konsepnya bayi artis. Biar gak ain cenah. Soft launching ya. Soft launch. Soft launching istilahnya Tapi sekarang. di akun Instagram dia ada foto lo? Gak ada. Gak ada juga. Itu karena ini kali karena dia nggak ngepost muka, karena kan lu nggak ngepost muka dia, makanya dia juga ngapain. Aku udah bilang juga ke dia kalau aku pengen ngepost dia gitu. Udah habis tapi nggak ada mukanya. Itu udah keputusan yang bersama gitu. Apa yang menyebabkan itu? Ya biar terjaga aja apa yang bisa dijaga sekarang. Karena kalau kata Nicholas Saputra hal termahal menjadi public figure itu adalah privasi. Wow, makanya dia fotonya landscape mulu ya. Iya. Terus like banyak banget lagi padahal gak ada mukanya. Iya, benar. Bener sih itu. Tapi bisa bagus ya? sih Kak Git, kalau gitu, kalau amit-amit nanti terjadi berakhir nggak perlu nge-delete kan? Iya. Karena nggak ada muka dia. Nggak Iya. perlu klarifikasi dan lain-lain. Itu. Smart. Tapi kalau gitu nanti kalau dia jalan sama cewek nggak akan ada yang cewek Tahu lain nggak akan dong. ada yang tahu dong. Kok itu pacaran kita sama cewek? Nah. Iya, dia gak bakal ngapa-ngapain juga. Oh. Wah, pede banget ya. Iya kan Bas, ada lagi. Ada lagi nih dari Arya Chandrau. Dari sekian karya, lagu apa yang meaningful dan punya arti tersendiri? Yang paling meaningful sepanjang karir atau Iya, secara sepanjang- album aja? Sepanjang terserah mau sepanjang karir Atau apa. dalam album BDBH? Kalau album Berusaha di Bawah Hujan itu yang paling meaningful itu menurut aku adalah lagu Berusaha di Bawah Hujannya sendiri. Title track. Title track. Iya. Karena aku kayak ngerasa kok bisa ya aku selegowo itu sama perjalanan yang berat gitu. Karena menurut aku kan semua manusia itu bisa memilih battle apa yang pengen dia jalanin gitu. Harus bahkan. Iya kan? Iya harus. Nah aku memilih ini gitu. Oh ternyata aku juga bisa kayak gitu. Padahal aku orangnya tuh maunya selalu cari aman. Nah tapi aku mau loh berusaha sebegininya untuk orang. Apalagi aku persembahkan album ini untuk orang ini. Kok gue bisa ternyata gitu ya. Inilah derita yang akan kutanggung. Iya. Peperangan yang ingin aku terjang. Gede. Kalau sepanjang karir apa? Kalau sepanjang karir judulnya Semoga Sembuh. Oh semoga sembuh. SS. SS. Kenapa itu sangat meaningful? Itu buat kakak aku. Kakak sakit waktu itu? Kakak aku pokoknya ada momen-momen kayak pengen mengakhiri hidupnya gitu. Oke. Terus aku buatin lagu itu aku kasih pas dia lagi ulang tahun. Dan setahu aku gara-gara
lagu itulah dia Bounce merasa ya dia bounce back. Oh, jadi punya harapan hidup yang lebih tinggi gitu. Iya. Karena itu ini semoga tuh gini nih. Gue itu pengen banget lo sembuh. Gue tahu lo kesakitan dan gue pengen banget lo sembuh. Tapi sebenarnya gue tahu bukan gue obatnya. Oh. Tapi gue akan tetap di sini nemenin lo. Karena here. gue pengen lo sembuh gitu. Oh, Yes, makanya yes, liriknya yes. cuma ya udah semoga sembuh aja. Iya. Nggak bisa bukan Walaupun bukan iya. gue gitu solusinya. Bolanya nggak di gue nih. Itu gitu. bola, itu dia. Bolanya nggak di gue nih gitu. Kita lanjut nih, ada lagi pertanyaan dari Anastasi. Wih, Ih lucu juga namanya. Anastasi ya. Songwriting, tema atau ide cerita dulu atau notasi dulu. Bagi tipsnya dong, dirimu penulis lagu muda hebat, no debat. Harus gitu ya. Songwriting aku biasanya ide ceritanya dulu, terus lirik. Oh, kamu cerita dulu. Iya. Cerita Jadi dulu. lirik dulu baru notasi. Selalu begitu dari awal. Dari awal begitu. Tapi udah ada musiknya buat alas nulis? Tidak. Aku Oh, jadi nulis tanpa alas. nggak bisa pakai instrumen juga aku. Oke. Liriknya tuh bener-bener full sampai dari judul sampai ke terakhir. Jadi ada baru cari musik gitu. Cuman bagian doang, misalnya kayak ketemunya verse, ya udah verse aja atau Chorus. chorus aja gitu. Kebayang, Habis itu aku record pakai voice recorder gitu udah. Hummingnya gitu, nadanya. Pakai lirik. Biasanya udah ada liriknya sih. Oh, terus yang menerjemahkan ke dalam musik? Produser. Oh, selalu begitu. Ya jadi aku bawa ke mereka itu recording gitu doang. Udah bawa materi. Materi selalu. Oh, I see, notasi I see, vokal I see. berarti udah. Ini aku gini. Ini ada refnya kayak gini gitu. Nah kadang secara teknis itu nggak jelas sebenarnya. Misalnya ketukannya aneh Paham. atau kok chordnya kemana ya ini ya gitu. Paham. Jadi itu semua dari kepala aku aja. Tinggal mereka aja nih gimana cara bikin ini make sense secara musik gitu. Oh, Itulah pokoknya tugas mereka. Pokoknya pengen nyanyinya gini. Nah, ini gimana nih? Iya, Yes, kadang yes, aku yes. nggak bisa dikompromi kayak. Tapi kalau kayak gini tuh ganjil gitu. Enggak, gue maunya kayak Oh, gini. gini. karena secara teori notasi itu nggak ke situ Iya, gitu ya. kayak sedih aku sebelum hujan. Sudah paham kan sejauh ini. Terus itu katanya aku nggak tahu ya, nggak bisa membuktikan secara ganjil gimana. Tapi itu harusnya ada lagi buat ngegenapin biar jadi ref. Oh. Tapi aku kekeh nggak kak, satu lain aja. Maunya kayak gini. Iya. Nggak tahu sih. Berarti sejauh ini produser-produser kamu hebat menerjemahkan apa yang ada di kepala ya. Itu. Yang di sini BDBH siapa produsernya? Banyak, ada Michael Rodovan, Rico, Enrico Octaviano, Lava Pratomo, Lutfi Adianto, Rama Harto. Musik direkturnya? Gak Dirimu ada. sendiri? Me, myself, and I. Oh, jadi itu ada 6 produser di album ini ya? Iya. Itu pertimbangan misalnya si ini lagu ini itu gimana? Dari semesta yang pengen aku ciptakan. Misalnya kalau Enrico, aku berarti pengen dominan drum. Oh, karena dia drama. Karena dia drummer, itu udah mimpi aku buat lagu Kerja sama drama. Oh. Kebayang. Terus kalau Lava berarti electric gitar. Ah. John Mayer lah bermain di situ. Nah terus kalau Rico dan Michael itu berarti aku pengennya lebih banyak melodius kayak piano, akustik. Nah kalau Lutfi Adianto itu karena aku masih utang gara-gara dia bikin video SpongeBob buat aku. Video SpongeBob? Apa? Jadi aku pernah bilang ke dia, pokoknya kalau lu bikin remake opening SpongeBob buat gue bakal kontrak 3 lagu. Are you ready, kids? Apaan sih? Iya, ada deh kids. Kayak Hero, dia bikin videonya. Iya. Dia ngapain bikin video gimana sih maksudnya? Bikin video parodiin Lagu opening itu. SpongeBob. Dianya. Mereka bertiga. Kan itu kan mereka produser klub gitu kan. Nah, aku suruh mereka gitu. Kalau bikin itu dikasih kontrak 3 lagu. Iya. Sumpah. Dan aku bener-bener makanya masih ada cahaya itu buat supaya ngebayar satu kontrak itu. Itulah tebusannya. Iya, bener-bener gara-gara itu. Oh, jadi meskipun ada produser di kepala lu udah ada ya lagu ini mau nonjolin Apa? ya moodnya kayak gimana. Makanya ketemu dengan produser yang ini. Bener. Jadi langsung tahu juga mau nyari produsernya siapa. Siapa? Ya. Kebayang. Ya. Dilanjut lagi nih, ada pertanyaan dari Toko Kopi Tuku _. Momen yang paling disuka pas bikin lagu? Momen bengong gak sih? Soalnya bengong tuh mahal banget loh. Luxury Kayak bengongnya, ya? Bengong iya is a luxury. luxury. Bengong pas lagi nulis lagu tuh kayak ya udah, nggak nulis, nggak apa, cuman bengong aja.
Nah disitulah biasanya orang-orang anggap aku itu gabut aja. Padahal aku bengong mikirin gitu. Dan itu tuh dibutuhkan loh, bengong Butuhkan, itu. real Bener. kan? Iya. Benar. Bengong. Iya zaman sekarang orang di WC aja nggak bengong masalahnya kan. Main HP, Nah itu Iya. scroll TikTok. scroll TikTok, standar TikTok, Iya. Lagi-lagi dunia diatur oleh algoritma. uninstall. Ada lagi pertanyaan dari Jill Iles. Pernah nangis nggak sama lagu sendiri? Pernah. Yang mana? Untuk BDBH deh. BDBH mendung sih. Aku gak kuat nulisnya. Oh ya? Kayak capek aja gitu. Karena teringat perasaan itu. Iya perasaan berantem itu. Hmm. Karena gak enak gitu loh. Kayak udah deket rumah terus berantem gitu. Padahal seharian Mau udah balik, kayak. paham. Paham gak sih perasaan Seharian itu? udah oke banget. Iya kita udah happy banget. Tiba-tiba ada aja apa terus kita berantem. OTW baliknya hening gitu ya? Iya. Terus debat-debat terus hening. Terus akhirnya sampai rumah masih belum beres masalahnya. Duh. Saya jadi gak enak. Chatannya juga gak enak gitu. Ini lagu Mendung kalau sekarang dinyanyiin keinget lagi gak sedihnya? Enggak sih. Waktu penulisan tapi ya? Iya penulisan. Lebih ke penulisan. Kalau lagu lain yang bikin nangis ada gak di panggung misalnya? Kalau di panggung mengudara sih. Mengudara? Mengudara. Mengudara tuh menurut aku lagu cinta paling rela gitu. Paling rela tuh maksudnya? Kayak aku mau ngirim orang pergi jauh sama aku tapi doanya baik-baik semua. Oh. Cinta yang ikhlas. Iya cintanya ikhlas banget gitu. Melepas kepergian. Iya kadang kalau misalnya tim aku ada yang harus cabut kemana gitu. Aku pasti nangis gitu. Dipakai nyanyi lagu itu karena kan Heeh. berhubungan sama Yes. area aku kan. Masih ingat terakhir nangis di lagu Mengudara tuh, di mana? Lupa lagi pokoknya aku pernah nangis. Misalnya penonton sepi gitu. Oke. Aku bisa nangis pas lagu mengudara. Kenapa pas sepi bisa nangis? Kayak aku kayak sedih banget karena harusnya ini lagu ini dinyanyikan seramai itu gitu. Secara megah. Tapi yang nonton sepi jadi sedih gitu. Oh. Jadi aku Kamu kayak nangis di asik panggung. sendiri gitu. Iya. Jadi sedihnya karena nggak banyak yang nonton, bukan Iya. bukan karena sedih lagunya. Ingat. Iya ada kayak gitu-gitu. Karena kondisi ya berarti Iya. ya ternyata ya. Karena situasi. Panggung paling sepi yang pernah didatangin Idgitaf di mana? Kemarin aku sepi pernah Di mana? di Jogja. Itu kayak stadion gitu tapi yang datang kayak cuman 100 Oh orang stadium kali. show. Iya. Tapi yang datang kapasitinya tidak Cuma memenuhi. 100 orang nggak tahu deh. Festivalan gitu. Iya kayak festival gitu, semi festival. Oh. Aku nggak ngerti sih ada apa di belakang sana tapi aku tuh selalu bilang aku tuh nggak masalah mau berapapun orang yang datang. Aku I've seen worse gitu. Jadi nggak akan ada masalah seberapa orang di panggung tuh nggak akan mempengaruhi performa aku. Aku akan kasih yang terbaik. Cuman aku tuh kadang suka kasihan ke eventnya. Oh. Paham. Kayak panitia yang udah Capek-capek, panitia yang benar benar. gitu. Terus LO yang udah dari jauh hari semua panitia itu dan apalagi sponsornya mungkin. Investor. Iya investor segala macem. Kalau panggung teramai yang pernah di ini, Teramai. iya, Ramai. yang wah gila banyak banget orang. Teramai pernah. Itu pernah di Makassar. Oke. Tapi agak jauh lagi di atas apa ya? Palu. Bukan daerahnya tapi itu di Makassar. Di Makassar. Oh di Makassar. Tapi nah. 2 jam berapa ya? Apa ya namanya ya? Ada yang tahu nggak ya? Apa? Pare-pare. Bukan. Pokoknya jauh deh. Festival atau apa? Aku sendiri. Oh, Oh sendiri. kamu sendiri tunggal. Wah itu rame yang minta sampai naik-naik ke bukit. Sumpah. Kayak lagi mau proklamasi. Ditontonin satu bangsa ya. Ditonton satu Proklamasi bangsa. aja. Real. Proklamasi itu sedikit yang nonton kita. Intimate. Nggak ada orang. Kan nggak denger ada. radio. Intimate Itu pun setting. disiarkannya setelah berapa hari. Oh iya. Proklamasi Berarti itu nggak cuma sedikit yang nonton. jadi. Ya udah kayak demo deh. Rame tuh kalau itu. Kalau itu rame tuh. Gratis kan. Nah pertanyaannya. Apa? Apakah panggung yang paling rame itu jadi panggung yang paling favorit? Enggak juga. Biasanya rame kayak kita juga overstimulated gitu. Gimana overstimulated itu? Kayak jadi banyak banget yang harus kita urusin gitu loh. Oh. Banyak yang harus kita senengin kan. Nah itu kadang juga menurut aku jumlah tuh gak akan mempengaruhi. Tapi yang ngaruh tuh energinya mereka. Kualitatifnya. Itu. Tapi waktu di Makassar itu yang sampai bukit-bukit energinya gede. Oh gede banget. Sampai bukit-bukit. Aku sampai muntah-muntah juga itu. Kenapa muntah? Karena happy. Oh, oke. Oh, Iya. muntah happy. Apa happy bisa muntah? Maksudnya
Analogi aja, hiperbola. Oh, dasar OVT. Dasar OVT. Udah punya dia istilah baru, linggo baru. Linggo baru. Linggo Emang baru. lu Gen Z itu? Gen Z aku Gen kan Z? lahirnya 2001. Di 2001. Gen Z. Oh iya sampai 2012 Gen Z ya. OVT. 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 Linggo unlock, new linggo unlock. Lu Gen Z? Gen Z, Loh. tapi Gen Z pertama gue 97. Oh, ujung-ujung ya, ujung Gen Z. iya. Makanya kalian nyambung. Iya. OVT, Aku bisa OVT. nyambung juga aku sama bapak. Iya. Ternyata gue bapak-bapak lagi. Gita ada ini nggak showcase atau apa dalam waktu dekat ini di bulan Juni atau Juli? Mau sih bikin showcase, tapi masih beberapa bulan lagi. Si berusaha di bawah hujan bakal keluar rilisan fisiknya nggak? Ada CD. Oh udah CD. Iya, udah ada CD. Kalau vinyl Vinyl apa? akan. Pengen sumpah aku belum ada vinyl. Satu pun Satupun, belum punya. cocok sih. Gampang tinggal kontak Piringan Hitam Records. PHR. PHR. Iya. PHR ya? Iya aku sama PHR. Oh itu CD-nya. Lagi membuat. Oh lagi membuat. Lagi Vinyl, membuat. vinyl yang mana? Yang Vinyl ini apa? BDBH. Iya BDBH. Hitam. Iya, bikin lah. Vinilnya hitam apa warna-warni? Warna. Warna dong. Warna hijau. dong. Oh. Bukan warna kuning. Oke, kuning. Piringannya terang. kuning. Kayak gini. Iya kayak gitu. Ya tapi itu terlalu kuning. Oke. Alias kurang gitu ya. Kurang. Alias kurang. Alias kurang. Dia tuh baik tuh. Alias Terlalu kurang terlalu ternyata. kuning kayaknya apa sih konsepnya? sorry gue terlalu kuning gitu. Sorry guys. Apa gua sih ini terlalu mas-mas rap gini? Kan covernya tuh itu apa sih maksud dari cover tuh yang lu lagi hujan-hujanan? Hujan-hujanan. Tapi aku happy. Oh, makanya gini Aku ya. menerobos dengan happy. Ya kayak bocah hujan-hujanan kan. Iya. Tapi kalau hujan-hujanan beneran, Kapan masih ingat terakhir? gak? Yang beneran hujan-hujanan, oh. Kapan terakhir? Kapan terakhir hujan-hujanan beneran? Iya yang bahagia, I'm singing on the rain. Nggak pernah. Lagi kecil pun enggak? SD. Oh kecil sering sih hujan-hujanan. Tapi aku nggak boleh hujan-hujanan sama mama papaku. Dimarahin. Iya. Tapi pengen itu, papa aku pengen hujan-hujanan gitu. Iya pernah juga aku kayak aku mau hujan-hujanan tapi ditahan sama mama papaku. Jadinya gak pernah. Jadinya gak hujan-hujanan juga pada akhirnya. Bagus, lagu ini berarti simbol banget ya, berusaha di bawah hujan sebagai ini, aku dulu gak boleh hujan-hujanan, sekarang aku berusaha di bawah hujan. Itu kayaknya lebih ke anak bandel gak sih kayak gitu. Kayak album anak bandel. Iya, sebuah pernyataan halus gitu. Ini aku mau berusaha dengan Di bawah hubungan hujan, ini. ya. Album ini kan untuk orang tua kan. Tadi kan Iya, Bang Soleh ngomong gitu. secara tidak langsung sebetulnya selain album bucin juga pernyataan buat orang tua kamu. Subliminal. Pernyataan resmi. Iya, masa kecil tidak boleh hujan-hujanan, bikin lagu apa Sekarang album pengen hujan-hujan. Foto lagi hujan-hujanan. Tidak boleh menjalin hubungan dengan yang beda agama. Beda agama. Beda agama apa? Ada cobaan, dicobain. Coy. Tidak semua keputusan harus kamu ikuti. Ada yang harus aku lawan. Entah apa itu. Aduh, ternyata apa di balik sosok yang imut-imut ini ada jiwa rebel. Rebel ya. ternyata. Rebel Tersembunyi. Biasanya gitu gak sih? Iya, itu makanya rambutnya warna-warni kan. Iya, emang ada begitunya juga. Iya kan? Ada. Ada. Dimarahin gak sama orang tua pertama kali ngewarnain rambut? Pertama-tama ditanyain kayak, Mau ngapain? apa sih kamu warna-warnanya begini gitu. Tapi aku gak pernah dengerin mereka sih kalau soal penampilan. Karena ya orang tua kamu tahu nggak judul apa akun Instagram kamu tuh diambil dari kalimat apa? Iya, Dari tahu. Idega. Tahu? Tahu. Terus? Ya udah aja. Ya makanya karena I don't give. Iya, karena mereka tuh yang penting Oke. iya. Sama yang penting ada validasi dari teman-temannya. Iya, anakmu itu. Mantap kali dia. Udah ada itu udah. Oh, bukan lagi. Di situ pasti mama papaku langsung kayak gitu. Oh, Si Yang Gita penting ini. validasi dari orang lain. Aku Mau lihat anaknya si Gita IID, kemarin IF, mau anaknya beda agama, gak usah. Yang penting Kawan-kawan arisan. itu. Yoi. Yang penting aku foto nanti sama anakmu ya. Gitu. Oh, langsung. Yang penting mah itu mama papa saya. Oke nih kita buat validasi lagi kesuksesan kamu. Kita punya tolong ambil Bas. Oh boleh dong. Apa tuh? Enggak ini kita mau nanda tangan. Oh di sini tanda Ya, sini tangannya. aja. Di sini. Diambil nanti sama Bas. Mas Boy. Ini ada vinyl yang, nah yang itu Bas yang paling atas ya.
Ya. Buat teman sekelas yang mau dapetin vinyl bertanda tangan bintang tamu podcast naik kelas di season ini, kita bakal giveaway semua vinyl yang di belakang ini di akhir season. Semua nanti ini semua bintang tamu bakal kasihan sampai jinjit tuh. Iya nih. Tinggian guys kalian di tim artnya nih. Nggak ada dingklik, harusnya kasih dingklik. Yoi. Oke. Sign. Nanti kalau kamu yang mau berusaha mendapatkan semua vinyl ini, silakan tunggu informasinya di Instagram kami @authenticity_id atau di kanal YouTube authenticity_id. Yo, stay tune terus dong. Iya, pokoknya tuh baru ada 5. Masih banyak nih, alhamdulillah nih. Masih ada slot 1, 2, 3, 4, 5, 25. Kurang lebih ya berarti. Iya, betul. Gita, terima kasih Gita sudah Terima kasih. ini dan sudah bercerita. Udah mampir-mampir hari segala ini. macam. Kita Terima berketawa kasih. ketiwi. Iya, seru. Kita yang sangat otentik dan banyak ini ya. Dan Blue Tea Duo. Sangat otentik dan Blue Tea Duo ya. Benar-benar duo verse ya. Di sisi ini kita lihat yang gadis manis, lembut, tiba-tiba ternyata di dalam hatinya Ada rebel, ada Pemberontakan. pemberontak. berontak diam-diam ternyata ya. Kita sekali lagi silakan didengarkan buat nama panggilan fans apa? Gita Friends. It Gita Friends. Iya. It Gita Friends. Buat It Gita Friends dan teman sekelas yang mau mendengarkan album terbaru It Gita, silakan dengarkan di semua digital streaming platform. Dan udah ada CD-nya juga. Yes. CD belinya di mana? Itu. Di seluruh gerai The Majors. Oke, Ini, seluruh gerai di mantap. Majors dan berusaha di bawah bayangan ini nanti Di mungkin bawah hujan. Oh iya, Hujan. Aduh. berusaha di bawah hujan ini ya kan ada bayangannya juga kan. Iya. Berusaha di bawah hujan ini bakal kita tunggu aja, siapa tahu ada vinylnya ya. Amin, amin, amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Gita ya. Thank you Gita. Terima kasih banyak. Bujur melala. Semoga makin sukses dan makin banyak ibu-ibu atau bapak-bapak Batak yang bilang anakmu loh. Anakmu nih. Anakmu nih. Artis besar Iya. Terima kasih. Terima kasih Gita. Semoga hubungannya baik-baik ya. Amin. Tapi Amin kita sih. ketemu yang menyenangkan buat semuanya ya. Amin, 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 amin. Terima kasih sekali lagi Gita dan terima kasih teman sekelas buat yang menyaksikan dari awal podcast Naik Kelas. Saya Soleh Solihun. Dan saya Bas Boy. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selanjutnya. Aku Gita, bye-bye. Yo, talk, chill, tetap bikin thrill. Masuk pelan tapi deep and real. Cool, tapi ngangenin sekali denger balik lagi. Cerita santai, jadi candu. Podcast Naik Kelas kita mulai dulu. Ngobrol bebas, real talk we speak. Ini asli